Indonesia kontra Vietnam ini akan tersaji pada laga final sepak bola SEA Games 2019. Pertandingan diprediksi akan berlangsung ketat, mengingat sejumlah pertemuan sebelumnya skor Indonesia kontra Vietnam selalu tipis. Kita akan simak bersama pemirsa data dan juga faktanya berikut ini. Yang pertama kita akan lihat dulu performa dari keduanya, Indonesia dan juga Vietnam selama SEA Games di Manila 2019. Kita lihat pada tanggal 26 November 2019 Indonesia mengalahkan Thailand 2-0, Vietnam mengalahkan 6-0 untuk Brunei dalam grup B. Dan kalau kita lihat secara rata-rata di sini Indonesia menang 5 kali dan 1 kali kalah, yaitu dengan Vietnam. Kemudian untuk Vietnam sendiri ini menang juga sebanyak 5 kali dan seri begitu melawan Thailand pada 5 Desember 2019. Ini bisa dikatakan mungkin sedikit tipis begitu ya antara kemampuan Indonesia dan juga Vietnam pada saat SEA Games di Manila 2019 ini. Ini adalah kalau kita melihat antara Indonesia dan Vietnam dalam SEA Games di 2019 ini. Tetapi bagaimana kemudian antara Indonesia dan Vietnam yang mungkin pernah head to head berhadapan selama SEA Games selama ini. Kita akan lihat di data selanjutnya di tahun 1991 Indonesia ini pernah unggul 1-0 dari Vietnam. Di tahun 1993 Indonesia kembali juga unggul 1-0 dari Vietnam ketika melawan Vietnam, dan di tahun 95 Indonesia kalah melawan Vietnam di sini dengan skor 0-1. Kita lihat di SEA Games di tahun selanjutnya di tahun 97 ini imbang bermain Indonesia antara Vietnam 2-2, kemudian pada tahun 1999 Vietnam unggul 1-0 dari Indonesia, dan kemudian di 2001 Indonesia menang 1-0 dari Vietnam. Ini 2001. Kita lihat kemudian di tahun berikutnya di tahun 2003 Indonesia kembali kalah dengan Vietnam 1-0, di 2005 Indonesia menang, dan juga pada 2011 Indonesia menang ketika berhadapan dengan Vietnam. Kita lihat lagi kemudian bagaimana di tahun selanjutnya di tahun 2015 ini Vietnam menang 5-0, kemudian Indonesia juga kembali kalah di 2017. Maksud kami ini seri antara Vietnam dan Indonesia di 2017. Kemudian di 2019 itu kemarin pada laga fase grup ini Indonesia kalah 1-2 dari Vietnam. Ini kalau kita lihat mungkin berapa rata-rata kemenangan Vietnam dan juga Indonesia selama berhadapan selama SEA Games selamat ini. Kita akan lihat di data berikutnya pemirsa. Jadi kalau kita lihat rekor Indonesia versus Vietnam selama di SEA Games ini sendiri bermain atau bertemu sebanyak 12 kali, 5 kali menang, ada 5 kali kalah, seri ada 2 kali, dan gol kalau kita melihat adalah Indonesia 9 dan Vietnam sendiri sebanyak 12. Kita lihat kemudian selanjutnya. Nah, ini sendiri penampilan Indonesia di final SEA Games selama ini kita akan lihat kembali. Ketika bertemu dengan Malaysia, ini 1-1 pada 2011 di final SEA Games, dan kemudian Indonesia kalah pada saat adu penalti 3-4 dengan Malaysia. Kemudian pada 2013 di SEA Games Yangon sendiri ini Indonesia kalah dari Thailand sebanyak 0-1, dan juga kita melihat di SEA Games Manila ini pada tahun 1991 ini Indonesia menang ketika melawan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-3, dan kemudian juga pada SEA Games di Jakarta tahun 1997 pada saat itu seri juga melawan Thailand, dan kemudian adu penalti di mana Thailand yang menang saat adu penalti dengan angka 2-4. Kita lihat lagi kemudian selanjutnya pemirsa, inilah penampilan atau performa dari Indonesia selama di final SEA Games 2000 yang kami ambil dari tahun 1991 hingga saat ini. Nah, ini tadi juga sudah saya sebutkan di mana ini tadi melawan Malaysia dan kemudian melawan Thailand. Indonesia memang sudah puasa emas begitu ya, mendapatkan medali emas sejak 2000 maksud kami sejak tahun 1991 atau sekitar 28 tahun. Dan memang kalau kita melihat apakah nanti pada saat melawan dari maksud kami melawan Vietnam, mampukah Indonesia ini mengakhiri puasa emasnya pada sepak bola SEA Games yang kalau tadi saya sudah katakan 28 tahun berpuasa. Untuk membahasnya kami akan langsung mengundang analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat pagi Mas Yusuf, boleh bergabung bersama saya. Apa kabarnya Mas Yusuf? Baik, kabar. Ini kalau kita melihat sebenarnya tipis ya kalau kita lihat performanya pada saat di Manila
dan kalau kita melihat dari tahun 91 hingga saat ini begitu, Indonesia dan Vietnam, apakah Anda melihat siapa nih yang lebih unggul antara Indonesia dan Vietnam ini sendiri? Iya, konteksnya kalau untuk SEA Games sekarang sebenarnya 50-50 lah ya. 50-50. Karena kalau saya lihat memang mentalitas para pemain kita juga sudah teruji kemarin saat kita tertinggal ataupun juga disamakan kedudukan setelah sempat memimpin 2-0 melawan Myanmar di semifinal, kemudian mereka mampu kembali ya memenangkan laga 4-2 dalam laga yang sangat dramatis. Itu menunjukkan bahwa kita memang pantas berada di final. Dan kembali ke Vietnam, tim ini memang luar biasa prestasinya, terutama di usia muda dalam 2-3 tahun terakhir ya. Sangat konsisten. Di 2018 mereka bisa tampil sampai ke final Piala Asia U23. Meskipun mereka selama ini belum pernah mendapatkan emas begitu dalam SEA Games sendiri. Iya, betul. Sama seperti kita, penantiannya cukup lama juga ya. Tapi tadi saya katakan nih konteksnya kita sempitkan dalam 2-3 tahun terakhir bagaimana prestasi mereka di usia muda ya. Kalau SEA Games yang lampau kan itu boleh dibilang sebagai data background saja. Tidak tidak kekinian. Kalau sekarang kan lihat tantangan yang ada di depan bahwa Vietnam ini progresnya dalam 2 tahun terakhir di usia mudanya, di U23-nya itu sangat luar biasa. Mereka misalnya di 2018 sampai ke final Piala Asia saat itu, kemudian di Asian Games mereka bisa mengalahkan Jepang dan hanya kalah 3-1 dari Korea Selatan, itu under U23. Dan sekarang juga di usia yang sama nih under 22 mereka sempat tertinggal 0-2 misalnya dari Thailand, mereka bisa fight back 2-2, kemudian mereka sempat tertinggal 0-1 sama kita, mereka balikkan jadi 2-1. Mentalitas mereka yang sangat menonjol menurut saya, itu yang menjadi tantangan. Berarti bisa dikatakan hampir mirip, beda tipis, tapi kalau Anda melihat Vietnam mungkin sedikit lebih unggul dibanding Indonesia begitu. Kalau kita bedah masing-masing Indonesia dan Vietnam, apa masing-masing keunggulannya, apa masing-masing kelemahannya ini? Ya, kalau dari Indonesia saya lihat ini generasi terbaik yang dimiliki Indra Safri ya. Kalau dibanding misalnya saat eranya Evan Dimas di Timnas U19, ini lebih komplit yang sekarang. Dari komplit dari sisi apa saja? Ya, karena sudah perpaduannya lebih merata ya. Kalau dulu kan boleh dibilang sangat eksklusif ya. Kalau sekarang mereka sudah bertanding di kompetisi utama kita, di liga utama kita. Dan pemain-pemain ini sudah punya pengalaman juga bertanding di level internasional, di U18, sekarang kemudian di U22, di U23. Jadi ini generasi yang memang terus dikawal ya oleh Coach Indra. Jadi saya bilang ini generasi terbaik. Kemudian dari mentalitas juga mereka sudah mumpuni ya. Kelihatan kemarin di SEA Games mereka sempat menghadapi situasi-situasi sulit, tapi mereka bisa fight back. Dan saya kira sekarang tinggal bagaimana momentum mereka untuk memanfaatkan laga final. Kalau dari Vietnam sendiri, memang tim ini sangat luar biasa. Mereka sangat konsisten ya, terutama dari sisi spartanitas dan juga determinasi dalam permainan. Oke, tapi kalau kita melihat kemarin juga sempat bertemu dalam fase grup begitu ya, antara Vietnam dan Indonesia, tetapi kita kalah kemarin 1-2 dengan Vietnam. Apa evaluasinya dalam pertandingan kemarin? Ya, dari sisi teknis menurut saya kita bermain terlalu dalam ya, bertahan terlalu dalam. Lebih banyak menunggu permainan lawan, baru kita bereaksi, melakukan counter. Vietnam ini sudah terbiasa mengalami situasi seperti itu dan mereka sudah berpengalaman sekali. Jadi mereka bisa bikin gol dalam situasi apapun ya. Dalam set pieces mereka bisa bikin gol, dalam open play apalagi. Jadi dan saat mereka tertinggal pun mereka bisa balik. Mereka selalu punya cara untuk bisa mencetak gol. Jadi kita harus lebih kreatif lagi, jangan hanya menunggu saja di daerah sendiri, tapi juga melakukan counter pressing, melakukan high pressing. Tapi harus konsisten ya, harus konstan sepanjang 90 menit karena Vietnam ini bensinnya luar biasa. Jadi itu saya kira tantangan yang tidak mudah, tapi bukan juga tidak mungkin. Karena kita juga ini momentum terbaik menurut saya kalau kita mau juara SEA Games. Peluangnya kira-kira 50-50 begitu ya, untuk bisa menang dari Vietnam dalam final ini begitu. Tetapi kalau kita melihat apa keuntungan dari Indonesia, apa yang bisa diambil begitu dalam melawan Vietnam nanti ini sendiri? Iya, saya kira ini lebih ke taktikal ya, strategi. Kalau udah final itu faktor mental itu sangat berpengaruh sekali ya. Faktor teknis lainnya saya kira sudah sama selevel. Nah, ini tinggal bagaimana Coach Indra Safri bisa memotivasi para pemain ini bahwa mereka sudah sejajar ya dengan Vietnam. Walaupun mereka punya pengalaman kalah di penyisihan grup, tapi ini final. Jadi hal-hal kecil jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil kita harus hindari. Kemudian determinasi di lapangan harus konstan ya, para pemain harus punya keberanian, jangan merasa inferior dari Vietnam walaupun prestasi mereka belakangan lebih baik dari kita di usia 23, tapi kita yakin kita masih punya kemampuan dan itu kembali kepada pemain sendiri, apakah mereka punya willingness untuk menang, karena ini momentum kita ya. Kan kemarin 2011 kita sampai ke final kita kalah, 2013 kita ke final kita kalah, sekarang
masa kita kalah lagi gitu. Jangan sampai kalah lagi begitu di 2019 ini begitu. Betul. Apalagi kalau kita melihat kekuatannya mungkin tidak berbeda jauh meskipun memang tadi dikatakan lebih unggul. Tetapi yang harus diwaspadai apa sih dari Vietnam ini taktik atau mungkin pemain atau apapun yang harus diwaspadai dari Vietnam Ya, ini mereka sendiri? punya organisasi permainan yang yang matang ya, organisasi permainan, struktur of play mereka sangat baik. Kemudian pressing mereka, counter attack mereka sangat efektif. Jadi kita harus waspada betul, harus menjaga lapangan tengah terutama ya untuk mematikan alur bola mereka. Dan yang tadi saya katakan jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita membuat kesalahan. Karena kemarin kalau kita berkaca dari lawan Myanmar, kita kebobolan 2 gol setelah kita unggul, itu karena kesalahan pemain kita sendiri. Lengah, kemudian slip, dicuri jadi gol. Dalam situasi seperti ini juga sangat mungkin terjadi melawan Vietnam nanti. Gitu. Oke, tapi kalau kita melihat juga dari kesiapan fisik dari pemain Vietnam kemarin ini kan juga setelah melalui satu pertandingan yang mungkin cukup ketat begitu ya. Untuk kesiapan fisik Anda menilai apakah Indonesia akan lebih baik dibandingkan dengan Vietnam? Saya kira sama saja ya, karena saja. masa recovery-nya memang pendek ya. Mereka main sekali, libur sekali, main lagi terus. Ini turnamen ya. Jadi sama-sama merasakan kelelahan juga. Tapi biasanya kalau sudah di final ceritanya berbeda ya. Ada semangat lebih yang lain betul. karena sudah ada di titik itu begitu. Oke. Untuk pemain-pemain yang cedera bagaimana nih Bung Yuke? Ya kemarin sempat saya lihat ada Egy ya. Maulana sempat melakukan latihan terpisah, tapi sudah dikonfirmasi oleh Coach Indra bahwa itu hanya untuk pemulihan otot saja. Ya semoga saja tidak ada masalah dan kita berharap para pemain kita ini dalam kondisi siap tempur ya. Yang penting ini persoalan mental karena ini. tampaknya Egy ini menjadi sorotan juga di media Vietnam kemarin ketika cedera begitu, tampaknya Egy adalah salah satu sosok yang mungkin menjadi sangat diperhitungkan begitu oleh tim Vietnam dalam final mendatang. Saya kita harus ingat juga bahwa beruntung saya tadi katakan ini tim terbaik versi Indra Safri ya, versi SEA Games sekarang tim terbaik karena kita punya kedalaman squad yang bagus, punya pemain-pemain yang kualitasnya relatif rata. Itu yang saya kira juga jadi keuntungan bagi Coach Indra. Jadi kalaupun Egy tidak tampil fit, masih ada Witan, masih ada Irkam yang bisa menggantikannya. Masih juga ada Sadi Ramdhani, kemudian masih ada Osvaldo Hai di depan juga, ada Evan Dimas di tengah. Jadi sangat komplit pemain kita, nggak usah khawatir. Komposisinya antara pemain utama dan cadangan ini sudah merata begitu ya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang atau lebih kurang begitu seperti itu. Kalau kita melihat dalam pertandingan terakhir juga Indonesia ini kan menang, kemudian ada extra time begitu. Kalau Vietnam kan tidak begitu. Nah ini bagaimana Anda menganalisanya? Iya memang itu untuk jadwal sangat padat. Tambahan waktu itu juga sangat mempengaruhi kebugaran ya. Artinya bermain 90 menit dengan 120 menit itu berbeda. Ya, tentu saja. Itu mempengaruhi recovery. Karena itu ini juga tugas tim pelatih, dokter dan juga fisio ya untuk bisa cepat membuat recovery dalam 24 jam terakhir ini. Oke, faktor-faktor apa saja sih yang harus dianalisa juga kalau kita melihat untuk final ini sendiri, Bang Yuki? Iya, banyak hal sebetulnya ya di final ini tidak ansih hanya pertandingan saja ya, tapi persiapan detail yang tentunya pasti akan sangat mempengaruhi juga hasil akhir. Kita juga harus mengingat bagaimana kekalahan-kekalahan kita di final sebelumnya, karena itu juga bisa menjadi pelajaran ya. Waktu tahun 2011 saat kita menjadi tuan rumah, ketika itu kita sudah sampai di final, tapi kita slip juga. Kemudian 2013 kita juga sampai di final tapi slip juga. Itu saya kira perlu juga jadi pelajaran buat kita. Selebihnya kalau dari sisi teknikal ataupun juga taktikal, saya percaya Coach Indra sangat hafal betul. Ini tampaknya juga ada beban mungkin sedikit ya untuk para pemain ataupun juga mungkin Coach Indra sendiri. 28 tahun puasa gelar. Nah ini bisa dikatakan waktu yang sangat panjang. Meskipun kita sudah beberapa kali ada di final, tetapi pada akhirnya selalu kalah dengan tim dari negara lain ini sendiri. Bagaimana kemudian Anda menganalisa puasa emas yang sangat lama ini berlangsung hampir 30 tahun ya bisa dikatakan? Iya, memang ada pergeseran ya. Kalau dulu kita bisa menjadi juara di SEA Games 87 dan 91 ya. Itu era ketika yang tampil di SEA Games itu cabang sepak bola pemain senior. Tapi sejak 2001 kan under 23 ya. Bahkan di Filipina 2019 ini under 22. Jadi itu konstelasinya berbeda itu. Jadi nggak bisa disamakan lagi. Artinya sebenarnya kalau dihitung SEA Games dengan usia U23 atau 22, kita belum pernah juara sebenarnya di cabang sepak bola. Sama sekali belum pernah ya. Jadi, dulu adalah senior begitu. Makanya tadi saya bilang bahwa data background itu hanya catatan di atas kertas saja. Tapi
yang sekarang ceritanya ada yang nyata sekarang yang kita hadapi gitu. Bung Yuke, kalau boleh memprediksi skor begitu ya, kira-kira berapa dan berapa untuk siapa nih? Kalau skor agak sulit ya, tapi saya optimis kita menang walaupun tipis angkanya. Walaupun tipis tapi kita akan menang. Adu penalti atau Semoga aja sampai adu penalti karena kita pengalaman buruk kalau adu penalti. adu penalti ini lebih banyak kita kalah dibandingkan dengan menangnya. Iya, Oke, baik Bang Yuke, terima kasih sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita nantikan bagaimana performa Garuda Muda, semoga ini akan memberikan atau juga mengerahkan seluruh kekuatan terbaiknya dan bisa kembali mendapatkan emas setelah 28 tahun puasa emas ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan pemirsa.